Hai kawan Puan, balik lagi di Her Story. Barusan kita ngomong tentang pengalaman Kak Dia sebagai komika menghadapi guyonan atau lelucon yang bernuansa seksual. Nah, sekarang saya mau tanya kepada pakar gender kita nih, ada Bu Alim. Sebenarnya guyonan tadi yang bernuansa seksual, apakah termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu, Bu? Dan Ya, kemudian apa sih bentuk-bentuk kekerasan seksual? ya, benar Mbak Siti. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Diah ya, itu adalah terkait dengan guyonan seksual itu bagian daripada kekerasan seksual. Tepatnya adalah pelecehan seksual gitu. Jadi pelecehan seksual itu bisa berupa kata-kata ya, pelecehan secara verbal itu kadang-kadang sepertinya pengen menghibur ya, tetapi kita merasa tidak nyaman sehingga tidak menghibur, malah stres itu mendengar guyonan kayak gitu karena gitu kan. Jadi apa banget gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kekerasan seksual itu tidak hanya pelecehan seksual saja, tetapi ada 8 jenis yang lainnya, yaitu eksploitasi seksual, kemudian ada pemaksaan alat kontrasepsi, kemudian pemaksaan aborsi, kemudian juga ada perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan perbudakan seksual, kemudian juga ada penyiksaan seksual. Jadi ada sekitar 9 jenis kekerasan seksual yang ada di masyarakat ini, dari yang sifatnya pelecehan sampai kepada perkosaan bahkan perbudakan ya, dan juga pemaksaan pelacuran dan pemaksaan alat kontrasepsi, kemudian juga pemaksaan aborsi dan juga pemaksaan perkawinan. Jadi banyak sekali jenis-jenis dan bentuk-bentuk yang ada di masyarakat kita gitu, dan itu terjadi di mana-mana ya, tidak hanya di masyarakat umum, kadang di dunia pendidikan juga terjadi, bahkan terkadang di institusi agama pun juga itu terjadi ya. Belum tentu mereka yang kita percaya sebagai tempat-tempat yang untuk mendidik, memberikan contoh suri tauladan yang baik, itu oknum-oknumnya itu bersih tanpa ada bekas atau pengalaman untuk kemudian melakukan itu gitu. Pasti ada juga persoalan-persoalan itu yang ada di lembaga-lembaga yang kita anggap sebagai suci atau bahkan kita anggap sebagai institusi yang harusnya tidak melakukan itu gitu. Baik, uh, cuman yang aku mau tanyakan Ibu, kalau misalkan tadi pernyataan misalkan kayak yang Kak dialami ya, misalkan kamu kan bulunya banyak nih, pasti kamu kuat deh dan lain-lain. Nah, kadang orang berdalih itu sebagai bentuk pujian gitu. Jadi kalau misalkan kita menegur mereka bahwa itu nggak pantas loh dikatakan kepada saya, misalkan saya jadi malu dan sebagainya. Terus mereka berdalih bahwa itu hanya pujian, kamu aja tuh yang terlalu serius. Sebenarnya apa sih batasnya pujian dan pelecehan seksual yang Ibu katakan tadi? Oke. Jadi kalau pujian itu kan sesuatu yang sangat positif ya, karena prestasi dia, karena perbuatan baik dia, gitu kan, karena usaha-usaha dia. Jadi ada upaya-upaya untuk mencapai sesuatu itu, gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk mencapai sesuatu itu sehingga dia berhak untuk dipuji, gitu ya. Tetapi kalau pelecehan, ya, pelecehan itu bukan begitu. Pelecehan itu merendahkan orang, dia tidak melakukan apa-apa, gitu. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dalam mindsetnya itu memang perempuan itu penggoda, perempuan itu berhak untuk direndahkan gitu. Sehingga tidak ada effort untuk mencapai sesuatu yang sangat luar biasa secara positif itu gitu. Sehingga melecehkan itu ada perasaan yang dilecehkan ya, itu ada perasaan malu, ada perasaan tidak nyaman gitu. Tapi kalau pujian ya, kalau pujian itu sesuatu yang membanggakan dan ada nilai positif dan tidak ada relasi kuasa. Ya, pujian tuh nggak ada relasi kuasa. Bahwa yang memuji itu lebih berkuasa, lebih punya otonomi, tidak. Tetapi kalau pelecehan, ya, kalau pelecehan itu biasanya terjadi relasi kuasa. Yang melecehkan itu dia biasanya punya otonomi, punya kekuatan, punya power untuk menekan atau melecehkan seseorang. Jadi sangat beda sekali sih antara pujian dan pelecehan gitu. Kalau misalkan pernyataan tadi kan termasuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, sekarang gimana sih kita merespon orang-orang yang masih memberikan pernyataan tadi yang menjurus ke pelecehan seksual? Tapi tentunya dengan respon yang baik ya, Bu.
Oke, mungkin nanti sebelum dijawab oleh Mbak Sadiah ya, saya ingin menyampaikan bagaimana cara merespon kalau terjadi pelecehan seksual di tempat umum itu seperti apa gitu, walaupun itu terkadang tidak menuju kepada salah satu diri kita ya, maksudnya kepada naming atau menyebut nama, tapi karena kita seorang perempuan, sehingga kita akan juga merasa seperti itu. Menurut saya kita perlu berkomunikasi atau meresponnya dengan cara yang asertif ya, jangan kemudian menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu juga melecehkan yang peleceh tadi gitu. Misalnya kita dapat tunggu dulu, kita dekati sambil minum atau sambil ngopi. Wah Pak, kayak tadi tuh kayaknya kita tuh kalau seorang perempuan dikatakan apa itu tadi, saya bukan alat pemuas, itu orang tuh pikirannya udah macam-macam deh Pak. Kayaknya kok nggak nyaman ya Pak ya, misalnya gitu. Sehingga kita bisa menyampaikannya dengan cara yang halus juga gitu ya. Ataupun kalau memang itu secara personal juga, misalnya kayak tadi ya, tadi bagus itu tadi Mbak Sadia tadi ya, loh yang bulu kan ada bulu ayam, bulu kambing, bulu apa misalnya gitu. Jadi mencoba untuk mengalihkan perhatian, misalnya dengan mencoba untuk tidak terbawa kepada imajinasi yang melecehkan itu gitu. Jadi kita pura-pura nggak paham gitu aja yang apa yang dia sampaikan misalnya kayak gitu. Sehingga itu saya pikir beberapa hal ya, tapi intinya adalah kalau terjadi seperti itu ya kita tegur dengan cara yang baik dan juga kita juga pilih kata-kata yang menyejukkan juga gitu. Jadi istilah Jawanya itu menang tanpa ngasorake. Ya, artinya kita mengingatkan orang tetapi tanpa merendahkan pihak yang sedang kita ingatkan. Saya pikir itu juga dapat bisa kita lakukan ya. Tetapi kalau memang kekerasan seksual itu sudah sifatnya akut dan ditegur nggak bisa, kemudian apalagi itu dimedsoskan, lalu terjadi tadi perkosaan, pemaksaan dan sebagainya, ya kita perlu melaporkan ya, kepada lembaga-lembaga layanan yang ada gitu. Saya pikir begitu Mbak. Baik kawan-kawan, kita masih lanjut untuk bahas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, tapi setelah yang satu ini ya, masih di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.